What's up Nolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Prajurit atau tentara merupakan jantungnya militer sebuah negara atau kerajaan. Tidak sembarang orang bisa menjadi prajurit, hanya orang-orang terpilih saja yang memiliki mental dan fisik seperti baja, bukan mental yang seperti tempe, mental lembek. Tapi terlepas dari itu semua, ada beberapa prajurit di dunia ini yang bisa dikatakan unik dan tidak lazim karena beda dari yang lain. Prajurit ini akan membuat kita terheran-heran dan berkata, wow, impressive. Prajurit apa sajakah itu? Gak usah overthinking kawan, keep chillin and check it out. Yang pertama adalah prajurit hantu. Dalam Perang Dunia Kedua, Amerika memiliki divisi pasukan hantu atau Ghost Army yang terinspirasi dari pasukan Inggris yang dulu berperang di Afrika. Pasukan hantu Amerika ini berjumlah 1.100 orang yang bertugas untuk menyesatkan, menipu, dan mengintimidasi pasukan Jerman. Apakah mereka tentara bayaran? Apakah mereka tentara beneran? Tentu saja bukan, karena mereka bukan tentara bersenjata, tapi lebih terlihat seperti seorang seniman. Tugas mereka terlihat simpel, tapi sangat penting dan sangat dibutuhkan, karena misi mereka adalah menipu mata-mata Jerman dengan cara memasang tank, meriam, dan bahkan pesawat palsu. Cara kerjanya simpel. Ketika pasukan pengintai Jerman mencoba melihat ke garis depan, beberapa tim mata-mata tersebut seakan melihat sebuah pasukan Amerika sedang berjaga dengan kekuatan tempur yang sangat besar. Ya, walaupun sebenarnya cuma peralatan perang doang, dan itu pun palsu, alias KW. Hal itu membuat mata-mata Jerman tidak berani mendekat dan hanya melihat dengan teropong dari jarak jauh. Lalu muncul pertanyaan, siapa saja sebenarnya dari 1.000 orang pasukan seniman tersebut? Oke, jangan kaget ya. Mereka sebenarnya terdiri dari para artis, ilustrator, teknisi suara, dan lain-lainnya. Keren banget kan? Coba, cerdas banget. Mereka menggunakan 100% IQ-nya. Etos kerja Ghost Army ini sangat luar biasa dan memberikan dampak yang signifikan bagi tentara Amerika. Buktinya, pada bulan Maret 1945, tim 9 Ghost Army disiapkan untuk menyeberang dari Rhine ke Jerman. Dan mereka membuat 600 tank palsu untuk mengelabui musuh. Pada malam harinya, mereka memberikan sound effect suara tank yang seakan-akan sedang berjalan. Tak hanya itu, pada siang harinya mereka membuat sound effect suara konstruksi alat berat. Suara itu memberikan efek seakan-akan ada pasukan yang sedang menyiapkan pembangunan jembatan untuk menyeberang dan menyerbu Jerman. Simple, but it works. Sialnya, pasukan Jerman percaya dan memusatkan pasukan tempurnya di dekat sumber suara tadi. Hal ini membuat pasukan Jerman lemah di sisi yang lainnya, yang akhirnya dengan mudah diserang pasukan Amerika Serikat yang asli. Lebih sialnya lagi, 90% intelijen Jerman menggunakan kode Morse. Kode-kode yang lu pakai pas lagi pramuka gitulah, sama aja. Hanya saja, sinyal Morse yang mereka tangkap juga palsu karena dikirim oleh pasukan Ghost Army. Pinter banget gak tuh? Yang kedua adalah raksasa Potsdam. Pada masa perang Napoleon dan bahkan setelah perang pun, militer Prusia memiliki reputasi sebagai salah satu militer paling kuat di Eropa. FYI aja nih, Prusia adalah nama dari kerajaan yang merintis berdirinya negara Jerman pada saat ini. Ya, kurang lebihnya mirip Kerajaan Majapahit lah kalau di Indonesia. Prusia saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Frederick Wilhelm I. Di bawah kekuasaannya, Prusia menjelma menjadi salah satu negara terkuat di Eropa pada masanya. Namun, di balik itu semua, Raja Wilhelm I memiliki hobi yang aneh dan membuat kita bertanya-tanya, buat apa? Ia diketahui memiliki koleksi tentara yang diberi julukan raksasa Potsdam, yang merupakan sebuah divisi militer
khusus yang beranggotakan orang-orang tertinggi di Jerman. Saking terobsesinya nih, dia akan memberikan anggota raksasa Potsdam seragam yang terbaik. Nggak tahu, mungkin seragamnya terbuat dari emas, kain sutra atau apalah. Atau mungkin mereknya Supreme, I don't know. Dan uniknya, semakin tinggi badan orang tersebut, maka semakin tinggi pula bayaran yang bakal ia terima. Gue bersyukur banget hidup di zaman sekarang, karena kalau misalkan gue hidup di zaman itu, gue gak tahu gaji gue seberapa gede, karena pendek gue ya udahlah. Setiap kali ia merasa sedih atau sedang sakit, dia meminta supaya raksasa Potsdam berparade di depannya. Ya aneh sih, maksudnya kalau sakit ya kan harusnya berobat, bukan nonton parade ya kan. Lanjut, Raja William rela meminjam, bahkan mencuri untuk mendapatkan prajurit-prajurit tersebut. Dia juga berusaha untuk mengawinkan para prajurit tersebut untuk mendapatkan keturunan yang tinggi pula. Namun pada akhirnya batalion raksasa yang jadi beban kerajaan ini dibubarkan oleh anak Raja William setelah Raja William I meninggal dunia. Alasannya ya of course pastinya semua pasukan raksasa itu terlalu menghabiskan banyak dana negara. Nomor 3, 10.000 prajurit abadi. Dahulu kala pada tahun 480 sebelum Masehi, Yunani yang kala itu menjadi negara adidaya dunia bersitegang dengan kekaisaran Persia Achaemenida, atau yang biasa disebut sekarang adalah Iran, yang kala itu juga merupakan salah satu negara terkuat di dunia. Kedua negara tersebut beberapa kali melakukan peperangan dan Yunani selalu mengalami kekalahan. Penyebab kekalahan bangsa Sparta Yunani itu tak lain dan tak bukan karena ulah pasukan Persian Immortals, atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pasukan abadi Kekaisaran Persia. Keren gak tuh namanya? Immortals cuy. Kok bisa pasukan ini diberi julukan Immortals? Apakah mereka benar-benar abadi? Well, oke, kita mulai dengan sejarah terbentuknya pasukan abadi ini. Pasukan abadi ini dibentuk oleh Kores yang merupakan kaisar Persia Achaemenida pada saat itu. Kaisar Kores pula yang memilah dan memilih perekrutan para anggota pasukan abadi ini. Mungkin kalau zaman sekarang itu lebih kayak pemandu bakat kali ya. Mirip-mirip. Emang cara masuknya gimana sih? Apakah sesulit masuk Akpol atau Akmil gitu kayak di Indonesia? Sayangnya tidak. Karena tidak sembarang orang bisa menjadi pasukan abadi ini. Seleksinya ketat banget. Jauh lebih ketat dari SBMPTN kayaknya. Hanya anak laki-laki keturunan Persia saja yang bisa masuk ke dalam pelatihan pasukan abadi ini. Eits, enggak, bukan hanya itu. Mereka juga harus setia pada ajaran Zoroaster atau ajaran Majusi jika ingin menjadi tentara pasukan abadi tersebut. Bahkan agama menjadi syarat mutlak kalau mau join ke pasukan abadi ini. Oke, anggap saja kedua persyaratan tadi sudah memadai. So, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pelatihan militer, of course. Oke, lalu sejak kapan? Sejak usia 5-7 tahun. Anak laki-laki yang memenuhi persyaratan tadi sudah harus siap dilatih sebagai calon anggota pasukan abadi. Bayangin, lu masih TK tapi udah disiapin jadi tentara militer. Se-ekstrim itu memang. Pelatihannya yang mereka lalui tentu saja sangat-sangat berat. Anak-anak itu harus berlatih bertahan hidup di dalam hutan, survival, ditambah mereka juga harus mampu menjinakkan hewan, tak terkecuali kuda liar. Udah itu aja? Enggak. Mereka juga harus berenang di sungai, belajar bertarung menggunakan panah, tombak, pedang, dan senjata lainnya. Setelah mereka dilatih dengan sebegitu kerasnya, diharapkan mereka memiliki mental yang kuat, keahlian dalam berperang, dan membentuk karakter pejuang sejati kekaisaran Persia yang siap bertempur demi membela tanah air mereka. Setelah menginjak usia 15 tahun alias masih remaja, mereka sudah bisa bergabung dengan pasukan abadi ini dan langsung diberikan gelar Kesatria Pelindung Kekaisaran Persia Achaemenida. Panjang banget
gelarnya. Pasukan ini juga dikenal sangat setia kepada kaisar dan rela mengorbankan nyawa demi kekaisaran Persia. Lalu, mengapa mereka disebut 10.000 pasukan abadi? Apakah mereka benar 10.000 orang? Ataukah itu hanya sekedar julukan semata? Enggak ya, karena jumlah pasukan tempur mereka genap 10.000 personil. Tidak kurang dan tidak lebih. Tidak 10.001 dan juga tidak 999. Tapi bener-bener genap 10.000 orang. Gimana tuh? Amazing banget kan pasukan ini? Bentar. Sepertinya ada yang aneh. Pasukan abadi itu kan selalu genap 10.000 nih. Apakah personil mereka benar-benar manusia? Atau mungkin mereka undead? Oh, atau mungkin mereka zombie? Ya, enggak juga. Dugaan kalian salah besar. Karena walaupun secara harfiah pasukan abadi ini bisa diartikan sebagai pasukan yang tidak bisa mati, namun bukan berarti para prajurit pasukan abadi ini kebal terhadap senjata. Mereka juga hanyalah manusia biasa seperti kita yang bisa mati kapan saja. Menurut seorang ahli sejarah Persia, Ardesi Radpour, selain karena jumlahnya yang selalu tetap, pasukan ini dinamai pasukan abadi juga karena mereka dikenal tidak pernah meninggalkan mayat prajurit yang mati di pertempuran. Jadi gitu sob. Kalau misalnya ada pasukan mereka yang mati, mereka langsung bergegas meninggalkan mayat tersebut agar tidak terlihat oleh pasukan musuh. Hal itu pula yang menjadi ilusi seolah-olah pasukan abadi ini benar-benar abadi dan tidak pernah mati. Sehingga hal tersebut bisa mengecoh pihak lawan. Seenggaknya pihak lawan udah kena mental duluan, soalnya mereka ngira kalau pasukan abadi ini tidak terkalahkan. Cerdas. Dari situlah para filsuf Yunani seperti Herodotus dan Xenophon menamai pasukan ini dengan pasukan abadi atau Persian Immortals. Oke, itu tadi prajurit-prajurit unik yang ada dalam sejarah manusia. Ada prajurit yang cerdas, ada yang kuat, pemberani, tidak sombong, dan tidak takut mati. Namun ada juga yang hanya menjadi beban negara karena bisanya cuma ngabisin anggaran negara saja. Ya udah segitu aja dulu. Jangan lupa ibadah, stay humble, jangan jadi beban keluarga apalagi beban negara. Oke, adios.